Baik Bunda, kita lanjutkan. Tadi kita sudah berbicara bagaimana prasangka buruk kita yang diijabah oleh Allah. Artinya hati-hati Bunda, ini baru masalah anak. Kalau sekiranya prasangka buruk itu kita tujukan kepada suami kita, loh ayo bagaimana nih Bunda? Ya, seandainya kita berprasangka buruk, ini banyak sekali kejadian. Ya, kejadian-kejadian demi kejadian yang menyebabkan prasangka buruk kita diijabah oleh Allah karena kita sendiri yang berprasangka buruk kepada suami kita. Contohnya begini, misalnya suatu kali suami kita sedang ketemu atau sedang berbicara masalah bisnisnya. Kebetulan saja dia bertemu itu di restoran, misalnya saat makan siang. Nah, pada saat yang sama, pada saat itu misalnya ada teman kita atau tetangga kita yang juga makan di situ. Nah, tetangga kita itu melihat, oh, bahwa suami kita sedang duduk dengan seorang perempuan, makan dengan seorang perempuan. Padahal itu kan teman kerjanya atau rekan bisnisnya. Yang kita tidak tahu pada saat itu. Nah, tapi dalam pandangan si ibu tadi bahwa suami kita sedang duduk dengan perempuan lain. Dia laporkan ke kita. Ya, apa yang terjadi? Si ibu itu mengatakan misalnya demikian. Bu, saya tadi lihat loh, suami ibu makan dengan seorang perempuan cantik lagi. Sepertinya kayaknya mereka tuh kayak orang sudah lama kenal. Saya nggak tahu Bu ya, maaf ya Bu ya. Mohon maaf Bu. Saya nggak tahu namanya. Yang penting ini saya sempat foto ini dia. Nah, misalnya demikian dia laporkan kepada kita. Apa yang terjadi? Ibu panas hatinya, meradang hati ibu, kesal sekali melihat itu. Oke. Apa yang terjadi apabila kita tidak beriman? Yang terjadi adalah apabila suami kita datang, kita langsung begitu ya Bun. Nah, nggak nanya-nanya lagi, kita langsung marah, langsung gebrak. Bapak dari mana? Bapak makan dengan siapa? Bla 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 bla. Terus begitu. Ya. Akhirnya si suami belajar untuk berbohong. Oh, tadi papa dengan teman bisnis. Ya. Enggak, ya kebetulan dia dengan teman bisnis, kebetulan bapak lagi lapar, bapak lagi makan, ya udah ke teman di situ aja. Oke. Pada saat itu argumennya kita terima. Si suami dalam hatinya selamat. Nah, pada kesempatan lain lagi, begitu lagi. Ada lagi yang melaporkan. Ya, ada lagi yang melaporkan. Mulailah pikiran kita tuh macam-macam. Ada apa nih si papa? Jangan papanya begini, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Itu sudah mulai merasuk di dalam pikiran kita, macam-macam. Tahukah bunda-bunda semua? Pada saat itu artinya yang merasuk di dalam pikiran itu adalah prasangka buruk kita terhadap suami kita. Kita sudah membayangkan yang macam-macam. Oh jangan-jangan, oh jangan-jangan, oh jangan-jangan. Nah, lama-lama suami bosan kan Bun, setiap pulang ya ditanyain, dimarahin. Kebetulan saja teman bisnisnya itu adalah misalnya kawan lama misalnya yang sudah bertahun-tahun tidak ketemu, pas ketemu makanya ngobrolnya asik. Lama-lama daripada dicurigain mending sekalian deh. Nah, itulah benda yang sering terjadi. Ya, yang sering terjadi. Nah, jadi harusnya bagaimana caranya? Ya, pada saat kita mendengarkan itu, kita laporkan kepada Allah. Ya Allah, aku tidak tahu ya Allah apapun yang terjadi kepada suamiku. Aku hanya serahkan suamiku kepadamu ya Allah. Apapun yang terjadi itu adalah atas kehendak-Mu. Selamatkan suamiku dan seterusnya. Ya, suami kita keluar dari rumah, kita doakan dia. Ya Allah, hari ini suamiku akan melaksanakan kegiatannya sebagai seorang muslim. Mohon ridho-Mu ya Allah, baik sikap, tingkah laku, perbuatan dan perkataannya. Mohon selalu ridho dalam ridho-Mu ya Allah. Selamatkan ia dari segala perbuatan jahat, baik yang berasal dari jin, iblis dan setan ataupun perbuatan manusia. La haula wala quwata illa billahil azim. Salaman dengan suami, cipika-cipiki, kalau bisa berpelukan. Saat suami berangkat, kita doakan dia lagi. Ya Allah, suamiku sudah dalam perjalanan, ya Allah, lindungilah dia, ya Allah. Kemudian kita baca Al-Fatihah, baca Qul huwallahu ahad, 3 kul ya Bunda, 3 kali, baca ayat kursi. Kita tutup dengan surat Al-Kafirun. Sudah tenang kita mengantarkan suami kita keluar.
Ya Allah, hamba serahkan suamiku kepadamu ya Allah. Hamba serahkan keselamatannya kepadamu ya Allah. Hamba serahkan semua tingkah lakunya kepadamu ya Allah. Apapun yang terjadi kepada suamiku, itu adalah atas kehendak-Mu. Udah selesai Bunda. Jadi Bunda aman, gak mikir-mikir. Kalaupun mendengarkan tadi ya berita yang disampaikan oleh tetangga kah atau dengan teman kah atau siapa, di dalam hati kita banyak-banyak istighfar saja. Ya Allah, mudah-mudahan itu prasangkaan saya bukan itu yang terjadi ya Allah. Mudah-mudahan itu benar-benar kan kerjanya. Mudah-mudahan cari aja untuk kebaikan-kebaikannya. Ya Allah, aku yakin kepadamu, aku percaya kepadamu ya Allah, bahwa suamiku tidak seperti itu. La haula wala quwata illa billah ngajim. Terus dizikirkan, terus dibacain ya ayat-ayat, bawa ngaji, bawa segala macam. Insya Allah prasangka buruk kita tadi tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang berat ya Bunda. Memang berat ya. Memang tidak semua orang bisa melaksanakan ini. Karena ini semua harus kita latih dan harus dilatih setiap saat sifat pikiran-pikiran kita seperti ini. Begitu ya Bunda. Jangan sampai kita menjadi orang yang ribet ya. Suami kita nggak ngapa-ngapain, malah kita tuduh yang macam-macam, akhirnya setan yang masuk di sini, setan yang berperan di sini, sehingga rusaklah rumah tangga kita hanya pengaruh setanur rajim. Gitu ya Bunda, Masya Allah. Dan ini memang banyak terjadi dari beberapa kasus yang pernah disampaikan kepada saya. Ini semua bermula dari prasangka buruk kita. Jadi itulah yang menyebabkan sehingga kenapa kita sering sekali banyak terjadi perselingkuhan-perselingkuhan di dalam rumah tangga, karena si ibu atau karena kita sendiri sebagai seorang istri terlalu emosional, terlalu banyak berprasangka buruk, kurang artinya menyerahkan semua kehidupan kita kepada Allah. Jadi serahkan semua kehidupan kita ini kepada Allah. Jangan pernah kita ingin mengatur hidup kita, jangan pernah kita ingin mengatur hidup suami kita, tapi hiduplah dalam aturan Allah. Setiap hari apapun yang terjadi dalam hidup kita, musibah apapun yang terjadi, ujian apapun yang terjadi, itu semua adalah atas kehendak Allah semata subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang sudah kita dapatkan ya di dalam kehidupan rumah tangga kita ini, ya dalam kehidupan kita ini, itu semuanya sudah diatur oleh Allah pada saat pertama sekali ya kita mendapatkan di Lauhul Mahfuz ya. Jadi semua sudah tertulis, takdir kita sudah tertulis, apa yang terjadi ya semuanya itu semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi kita tidak bisa untuk merubah, tapi kita hanya bisa menerima semua yang terjadi itu dengan ikhlas, karena itu semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, sekarang kita tadi sudah baca, sudah lihat ya bahwa kita tidak boleh berprasangka. Namun bolehkah kita apakah ada kira-kira prasangka buruk kita yang dibolehkan? Oh, ternyata ada. Ada prasangka buruk yang dibolehkan. Menurut Syekh Asy-Syaidi yang menjelaskan di dalam surat Al-Hujurat tadi, yang ya dalam surat Al-Hujurat itu surat ayat 12 tadi ya. Di situ memang terlihat bahwa Allah melarang sebagian kita berprasangka buruk kepada sesama mukmin, karena sesungguhnya itu adalah dosa, yaitu prasangka buruk yang tidak sesuai dengan fakta dan bukti-bukti. Nah, artinya jika suatu prasangka didasari dengan bukti dan fakta, maka tidak termasuk sebagian dari prasangka yang dilarang. Nah, ini Syekh Abdul Aziz ini mengatakan demikian. Maka yang menjadi kewajiban seorang muslim adalah hendaknya tidak berprasangka buruk kepada saudaranya sesama muslim, kecuali dengan bukti. Tidak boleh meragukan kebaikan saudaranya atau berprasangka buruk kepada saudaranya, kecuali jika ia melihat pertanda-pertanda yang menguatkan prasangka buruk tersebut
Nah, jika demikian maka dibolehkan. Hanya saja ya, beliau mengatakan, maka yang menjadi kewajiban seorang muslim baik lelaki ataupun perempuan wajib untuk menjauhi prasangka buruk kecuali sebab-sebab yang jelas yang menunjukkan keburukan tersebut. Jika tidak ada, maka wajib meninggalkan prasangka buruk itu. Tidak boleh berprasangka buruk kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada saudara suami, kepada ayah ataupun kepada seorang muslim yang lain, dan wajib berprasangka baik kepada Allah serta kepada sesama saudara dan saudari sesama muslim. Kecuali jika ada sebab-sebab yang jelas yang membuktikan tuduhannya. Jika tidak ada, maka hukum asalnya adalah baro'ah atau tidak ada tuntutan, dan salamah atau tidak memiliki kesalahan. Ini adalah fatwa dari Nurut Al-Ardardi. Nah, apa contohnya prasangka buruk yang didasari dengan bukti-bukti atau tanda-tanda dan adanya penyebab ataupun sebab-sebab yang menguatkan tuduhan itu. Misal kita melihat seorang yang datang ke parkiran motor lalu membuka paksa kunci dari salah satu motor dengan buru-buru. Nah, kita boleh berprasangka bahwa ia ingin mencuri. Atau kita melihat orang-orang berkumpul di pinggir jalan disertai dengan minum-minum khamar, dengan wajah kuyu, dengan wajah sayu. Nah, ini kita boleh berprasangka bahwa mereka sedang mabuk-mabukan. Itulah contohnya yang dibolehkan ya. Sehingga kalau kita melihat yang seperti ini boleh kita laporkan ke Pak RT atau ke pos polisi bahwa kita melihat sepertinya orang itu dengan tanda-tanda demikian, mereka itu sedang mabuk. Kemudian ada juga prasangka buruk yang diharamkan, yaitu prasangka buruk kita kepada Allah dan kepada sesama mukmin yang tanpa bukti atau tanda-tanda. Begitulah Bunda, hari ini kita sudah berbicara tentang prasangka buruk. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita terhindar dari segala bentuk kejahatan-kejahatan yang disebabkan oleh prasangka buruk ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya tempatnya salah, kesempurnaan hanya milik Allah. Sebelum kita akhiri, kita doa dulu, baca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum min nafsi habitaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.